Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia bersama dengan para polemikus Islam. Mari kita dengar dan menyimak video ini secara cerdas dan memberikan komentar yang baik dan positif. Mari kita dengarkan video ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Orang-orang yang beriman kepada Tritunggal, Trinitas, itu adalah orang-orang beriman. Bapak pernah baca nggak buku ini? Pernah. Silakan, tafadhol, Pak. Tafadhol. Tafadhol. Bapak ceritanya, saya ceritain dari awal ya. Bahkan ini sampai Muhammad lahir pun, saya akan dengan senang hati menceritakan. Baik. Dari Silakan. mana dasarnya cerita orang Tritunggal itu adalah orang beriman? Kita ambil dari kisah tentang surat Al-Buruj ayat 4 dan 8. Surat apa, Bang? Al-Buruj surat 85 ayat 4 sampai 8. Surat Al-Buruj Ya. ayat berapa sih? Adalah surat gugusan bintang. Nah, kita baca di sini ya. Pak Prof, Ini maaf. Burut itu kan ini kan, jeruk burut, bukan? Urut, astaga. Sorry. Itu taman makam ya. Jadi Al-Buruj ayat 4 sampai 8. Oke. Ya. Orang-orang yang mondok pasti tahu tentang kisah ini. Ya, ini adalah kisah tentang orang-orang yang disebut dengan Ashabul Ukhdud, orang-orang yang ada di paret. Ada apa di paret itu? Nih kita baca ya surat Al-Buruj. Kita baca aja langsung dari sini ya, meskipun ada Al-Qur'an cetak. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang beriman. Tunggu, Bang Meta dia lagi ngopi tuh. Terus silakan lanjutkan. Dengar. Oke. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin tersebut, melainkan karena orang-orang mukmin tersebut beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Ingat ya, ada 3 kata beriman di sini. Satu menggunakan kata beriman, yang kedua menggunakan kata mukmin, dan yang ketiga menggunakan kata mukmin. Sama nih, artinya adalah orang-orang beriman, betul ya? Nah, Oke. yang dimaksud orang-orang terlaknat di sini, ini ada satu kisahnya. Ya, kisah di mana ini mengisahkan tentang orang-orang beriman yang pernah dibunuh dibun-bun oleh orang Yahudi, raja Yahudi yang memaksakan agamanya kepada orang-orang beriman. Ya, raja Yahudi tersebut namanya adalah Dunuas. Dunuas pergi ke Najran. Najran ini daerahnya namanya Yaman sekarang ya. Ini kisahnya jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Ini kenapa nanti perang gajah itu saya akan bisa runutkan, tapi kita fokus ke Tritunggal dulu ya, Trinitas ya. Dunuas pergi ke Najran dengan membawa pasukannya dan mengajak mereka masuk ke dalam agama Yahudi. Siapa yang diajak masuk ke dalam agama Yahudi? Adalah orang-orang Najran yang pada saat itu beragama apa? Beragama Kristen. Silakan Ya. lanjut. Ya, mereka beragama Kristen. Nanti kita bisa baca di sini. Ceritanya kan alurnya mundur ya. Nih. Ini agama. orang-orang Najran ini, Prof, makanya lagi sakit burut, makanya nama suratnya surat burut. Bukan, burut itu artinya gugusan bintang. Bukan sakit burut Bukan ya. sakit burut seperti kena racun, bukan. Silakan lanjut. Jadi pada saat itu mereka disuruh untuk memilih salah satu dari 2 hal. Masuk ke dalam agama Yahudi atau dibun-bun. Nah, orang-orang Kristen tadi memilih lebih baik dibun-bun daripada masuk ke dalam agama Yahudi. Dunuas menggali parit, Dunuas raja Yahudi tadi menggali parit untuk mereka. Kemudian ia membakar sebagian dari rakyat Najran, membun-bun mereka, orang-orang Kristen tadi, dibun-bun dengan pedang dan mencincang-cincang mereka. Wah, ini kayak babi panggang nih, dicincang. Jumlah orang-orang Najran yang ia bun-bun kira-kira adalah 20.000 jiwa. Ya.
Tentang Dunuas dan pasukannya, Allah Ta'ala menurunkan ayat kepada Muhammad. Peristiwanya tadi, Al-Buruj. Jadi orang-orang yang disebut orang beriman tadi adalah orang Kristen ya? Betul nggak? Ya. Kristennya bagaimana? Otomatis kita akan melihat alur mundur. Ya. Mereka dipimpin. Mereka ini kenapa bisa dibun-bun? Bentar, boleh dipotong bang? Boleh, potong aja. Saya tadi nanyanya kalau nggak salah tentang Tritunggal, dan abang mau mengambil dari Sirah Nabawi, tapi di situ ayatnya dari Al-Burud dari 4 sampai 8 tidak ada istilah Tritunggal. Saya mohon penjelasan yang detail tentang Tritunggal itu bang. Oke, iya. Ini halaman berapa bang? Baca. 27. Oke, ini halaman berapa? 26. Oke, orang-orang beriman tadi itu beriman kepada ini. Baca nggak tulisannya? Beriman kepada Trinitas. Nih, baca ya. ya, Dalam perjalanan waktu terjadilah Trinitas pada mereka seperti yang terjadi pada orang-orang Kristen di tempat lain. Jadi dari sanalah asal-usul agama Kristen Najran. Jadi orang Kristen Najran itu sudah terjadi di sini, dan mereka kemudian dibantai di sini. Mereka disebut sebagai orang beriman. Nangkap ya? Nangkap. Nangkap ya. Jadi yang orang beriman di sini imannya apa? Trinitas. Apakah saya cocok lagi? itu beda. Apa? Itu beda. Coba dibaca dari Ini apa ini? Dari depan. Oke, dari depan, oke. Dari di sisi lain itu bang. Di Oke, atasnya boleh. Boleh. Di atasnya, bukan. Boleh, saya bacain, tenang. Kembali dulu ke yang tadi. Macong, sabar ya. Itu orangnya tentang Abdullah As-Samir yang tadi, yang Trinitas. Abdullah As-Samir punya guru namanya adalah, baca ini namanya siapa? Faimiun mengajarkan apa kepada Abdullah As-Samir? Ini halaman berapa tak? Lihat. Saya minta yang 26 di atasnya dikit. Bang. 25. Boleh kita baca semua. 25 ya. Oke. Kita mundur satu langkah ya. Halaman berapa? 24. Yang 24. Ternyata yang diajarkan Faimiun adalah Trinitas. Oke, kita lihat ya. Oke. Setelah itu terjadilah pada mereka peristiwa-peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lainnya, timbul ajaran Trinitas. Jadi dari Najran agama Kristen muncul di negeri Arab. Oh. orang-orang beriman tadi. Kalau nggak Ibadahnya, sabar. Ibadahnya hari apa bang? Kira-kira orang-orang ini tahu nggak? Hari Minggu. Nih, ini halaman 24 ya. Kita mundur lagi ya. Hari Ahad ya, Bro. Kalau nggak salah, yang saya tanyakan soal Tritunggal itu ada Yesus, Bapa dan Roh Kudus. Oh iya, saya akan menceritakan sedetail-detailnya ya. Bahkan Iya. kisah ini teman-teman rekam ya. Ini yang saya bilang ya. Kisah ini Iya, sangat iya. berpengaruh sampai Muhammad meninggal. Ya, orang Najran ibadah hari apa? Di sini ditulis. Orang Kristen ibadah hari Minggu. Hari Ahad. Ya, Iya. percaya kepada apa? Tritunggal. Oke, Oh, Bro, bentar. Kok Ahad sih? hari pertama. Oh. Hari Berarti pertama. kalau dibilang kul huwallahu ahad. Wah, yang pertama dong. Iya. Ada yang kedua. Sholat malam dirikanlah. Nih, anehnya ya. Orang-orang yang disebut beriman tadi itu adalah orang Kristen ya. Jelas tadi Kristen ya, baca ya. Betul nggak? Dan mereka Tritunggal. Tapi kayaknya itu ada bab baru kayaknya deh bang di 25 itu bang. Berarti coba? kalau ada bab baru itu biasanya pembahasan baru deh kalau nggak salah. Setahu Iya. saya itu kan itu Oh, iya, bab iya. baru. Ya udah. Kenapa kok bisa disambung begitu? Soalnya itu pembahasan baru. Iya, ini kan ceritanya tentang Abdullah As-Samir. Kalau itu bab 5 perihal Abdullah As-Samir, seharusnya sebelumnya itu bab 4. Oh, bab 4 betul. Bab 5 biasanya itu beda cerita lagi, tapi ini kok bisa Oh, Ini tentang lihat. Ini yang bawa ajaran Kristen. Ini orangnya namanya siapa? Faimiun ya, betul ya? Nah, ya, Faimiun kan, ini. Oh iya, ini kan saya baca sirahmu, bro. Ya. Ya, silakan. Faimiun ini menjadi gurunya siapa nih, lihat ya. Ibnu Ishaq berkata, Yazid bin Zayad berkata kepadaku dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi
Dan juga sebagian orang-orang Najran berkata kepadaku tentang orang Najran, bahwa tadinya orang-orang Najran adalah orang-orang musyrikin yang menyembah patung-patung di salah satu desa Najran. Najran adalah desa besar, tempat berkumpulnya penduduk Najran. Terdapat penyihir yang mengajarkan ilmu sihir kepada remaja-remaja. Nah, ketika Faimiun, seorang Kristen yang tadi yang datang ke Najran, tiba di desa tersebut, orang-orang tidak menamakannya sesuai dengan nama yang diberikan Wahab bin Munabi. Orang desa tersebut berkata, seseorang telah singgah di sini. Faimiun membangun kemah di antara Najran dengan desa tempat penyihir berada. Orang-orang Najran mengirimkan anak-anak remajanya kepada penyihir tersebut guna belajar sihir. As-Samir juga mengirimkan anak remajanya Abdullah bin As-Samir. Nah, ini tadi perihal Abdullah bin As-Samir ya. Jadi As-Samir mengutus anaknya untuk belajar sihir juga bersama anak-anak yang lain kepada penyihir tersebut. Setiap kali Abdullah bin As-Samir melewati penghuni kemah, jadi dia mau seolah-olah dia mau kayak kursus menyihir gitu, kursus santet gitu. Tapi saya lebih ini bang, lebih penasaran di sabar nomor dulu dong, saya lagi bacakan bro. Kamu jangan tapi-tapi, saya ini pegang kamera sama saya nunjukin data bro, saya buka data. Silahkan. Ya, kamu cuman terima aja. Kalau bantah nanti tunggu selesai. Oke, siap. Abdullah As-Samir bersama anak-anak remaja lain kepada penyihir. Setiap kali Abdullah bin As-Samir melewati penghuni kemah atau Faimiun sang orang Kristen, ia tertarik kepada sholat dan ibadah Faimiun yang dilihatnya. Ia Tunggu duduk Pak Bro, dan tunggu. Faimiun ini kan yang bawa agama Kristen. iya betul, Faimiun itu sholat, sembahyang. Makanya ini adalah santo di ortodok nih. Santo di ortodok nih, Abdullah bin As-Samir ini ada, namanya Santo Aretas. Ya, nggak mungkin kita mengklaim bahwa ada santo, tapi ternyata dia pemahamannya oneness, nggak mungkin. Santo pasti pemahamannya juga Tritunggal. Ya silakan lanjut bang, lanjut. Jadi orang Kristen itu pertama sekali sudah sembahyang sebelum ada Islam ya. Sudah ini ortodoks dia. Nah, direkam ya, Blaise Nigat ya. Jadi jangan dikatakan lagi orang Kristen ortodoks meniru sembayangnya Islam. Orang Ya, ini- Kristen terlebih dahulu. Muhammad belum lahir ya. Ini kejadiannya tahun 523. Muhammad lahir tahun 571, sorry. Nah, Faimiun yang dilihatnya, ia duduk dan mendengar segala ucapan Faimiun si Kristen tadi hingga memutuskan masuk Islam. Loh, Islamnya belum ada. Lah kok masuk Islam itu bang? Islamnya belum ada. Kok bisa itu masuk Islam bang katanya? Masuk lebih awal. Kristen rupanya. Orang namanya tadi Kristen kok di sini loh. Nih, Itu kok coba kita masuk baca Islam, ya. Bang? Berarti Itu. Faimiun Berarti- itu tahu agama yang paling benar itu agama Islam bang. Oh, ini loh, Islam belum ada. Ini loh, Islam belum ada, lihat loh, ya. Di Najran terdapat sisa-sisa pengikut agama Nabi Isa alaihissalam yang tetap komitmen dengan kitab Injil loh. Kalau dia kitabnya Injil, dia Islam nggak bang? Bukan. Mereka orang-orang mulia dan orang-orang yang tetap istiqomah dalam agama mereka. Mereka mempunyai pemimpin yang bernama Abdullah bin As-Samir. Tempat asal agama tersebut adalah Najran, sebuah kawasan yang berada di tengah-tengah penduduk Arab pada saat itu. Orang-orang Najran sendiri adalah orang-orang Arab secara keseluruhan adalah para penyembah berhala-berhala. Coba yang tadi lanjutkan bang. Sebentar, dengar. Kita Ya, silakan. tadi kan mau nanya, kok Islam? Sebab masuknya agama apa nih? Islam atau Kristen? Kristen di Najran. Di Najran adalah adanya sisa-sisa agama Kristen dari seorang bernama Faimiun. Berarti tadi Faimiun agamanya apa? Kristen. Nah, ini kok bisa jadi Islam di sini, Bang? Berarti Faimiun itu berpikirnya cerdas itu bang, mungkin bang. Oke. Islam mana ibadahnya hari Minggu, Bang? Kalau Islam semuanya kayak Minggu ada bang ibadahnya bang. Gini, Jumat ada. Islam, Bang. Islam itu, Bang, saya kasih tahu, Bang. Saya kasih tahu, Bang. Islam itu percaya nggak Isa disalib? Kalau Isa disalib ya Isa itu tidak mati sih bang. Dia nggak Hari mati ya. Minggu. Kira-kira ini alasan apa dia kok sangat menghormati hari Minggu? Nah,
Saya tidak terlalu tahu itu bang. Iya bagus ya. Memang tujuan saya. Kami ibadah hari Minggu karena Yesus bangkit hari ketiga, itu poinnya. Tangkap ya. Nah, dan beribadah kepadanya. Ia bertanya tentang syariat-syariat Islam. Padahal tadi Kristen ya teman-teman ya. Lihat ini. Jadi Islam. Ketika ia sudah memahami syariat Islam, padahal bukan Islam ya. Ia bertanya tentang nama besar. Faimion mengetahuinya, namun ia sengaja merahasiakannya. Ia berkata kepada Abdullah bin As-Samir, wahai anakku, nah ini, wahai anak saudaraku, engkau tidak akan sanggup memikulnya. Dan aku khawatir nama terbesar tersebut membuatmu lemah, tidak berdaya. Tidak berdaya. Asamir, ayah Abdullah, bapaknya si Abdullah tadi, hanya mengetahui kalau anaknya Abdullah bin Asamir pergi kepada penyihir sebagaimana remaja-remaja lainnya. Ketika Abdullah bin Asamir mengetahui bahwa Faimion tidak menjelaskan nama terbesar kepadanya dan mengkhawatirkan dirinya tidak sanggup memikulnya, ia segera mengumpulkan kotak dadu. Semua nama-nama Allah yang ia ketahui, ia tulis di atas dadu tersebut. Usai menulisnya, ia menyalakan api di kotak dadu. Kemudian ia masukkan setiap dadu yang bertuliskan nama Allah ke dalamnya. Ketika sampai pada dadu yang bertuliskan nama Allah, nih namanya siapa ya? Orang Islam juga nggak tahu nih. Yang terbesar, ia melemparkannya ke kotak dadu yang sedang menyala tersebut. Dadu tersebut masuk ke dalam kotak dan keluar lagi tanpa membahayakan sedikit pun. Abdullah Asamir, ini tadi yang abang request ya, halaman 26 tolong dibaca full ya. Abdullah Asamir segera mengambil. Yang mana? Mau yang mana? Di bawah tadi. Yang mana? Yang tadi disebutkan itu bang. Ini Trinitas. Dari di sisi lain itu bang. Di sisi lain mana? Itu di atasnya sedikit. Mana di sisi lain? Enggak, di atasnya dikit, empat kata kayaknya, apa 5 kata. Itu di sisi di bawahnya di dunia itu, di sisi lain. Nih. Ya. Oke. Di sisi lain, orang-orang Najran bersatu untuk memeluk agama Abdullah bin Asamir. Agamanya apa bang tadi? Kalau itu Islam kayaknya deh bang. Nah ini lihat yang sesuai dengan Injil. Kan memang di dalam Islam itu kan berurutan kan? Dari Al-Quran, Injil, Taurat dan Zabur. Oke, agamanya Islam ya. Oke, nggak apa-apa. Agamanya Islam, tapi dia yang sesuai dengan Injil dan hukum yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa bin Maryam. Dalam perjalanan waktu terjadilah ajaran Trinitas. Trinitas. Islam Trinitas nggak? Ralat bang. Islam Trinitas nggak pak? Mengikuti ajarannya Isa kan ya kan bang. Isa kalau dalam Islam itu dikatakan nabi, dan nabi yang salah satu nabi yang mendapatkan kitab, yakni kitab Injil. Berarti kalau begitu, waktu itu Isa itu sudah Islam. Islam sudah ada sejak Isa berarti. Dan Isa itu saya kejar. Saya nggak akan membantah bang. Saya nggak akan membantah. Karena saya suka dengan sejarah Islam ya. Ini sangat mendukung sekali kekristenan. Berarti Trinitas di sini kira-kira sama nggak dengan Trinitas kami? Terus lanjutkan bang, lanjutkan. Nggak, kira-kira sama nggak? Nggak tahu kalau itu sama atau enggaknya bang. Kira-kira menurut orang-orang Najran, Isa ini adalah Allah atau dia hanya manusia saja? Kenapa? Menurut orang-orang ini, Isa ini adalah manusia, hanya nabi saja, atau dia adalah anak Allah seperti orang-orang Kristen? Bukan sih. Bukan ya? Nabi biasa, nabi dan rasul. Nabi biasa ya, oke. Ingat ini Kristen apa bang namanya tadi? Lihat orang apa? Mengajak rakyat Najran. Najran, oke. Irwan di mute dulu ya, bentar ya. Noise sekali. Ini akan seru sekali ya. Ingat, Najran beriman kepada Trinitas. Trinitasnya adalah orang beriman. Nah, Muslim di bawah mengatakan bahwa oh ini bukan seperti Kristen. Betul nggak? Gara-gara tadi ada kata-kata Islam, betul ya? Iya. Betul ya. Tapi ternyata dia pakai Injil, bukan pakai Al-Quran. Nah, sekarang kita buka di halaman berikutnya. Kita buka di sini ya. Itu kan tadi ada beriman. Abang tahu definisi iman itu apa enggak sih? Sabar. Ya. Oke. Tadi orang apa? Aku tanya teman-teman.
Orang An. Najran ya. Oke. Ini di halaman 542. Tadi Muhammad belum lahir ya? Tadi kejadian 52 52 sih kalau 542. Itu kan tadi ada babnya, bab 5, bab 4, bab 1. Nah, kalau Betul. berarti ada Kita sedang mau menelusuri pemahaman bagaimana yang mereka anut. Kita sedang mau menelusuri. Ingat ya. Orang Kristen ini datang lagi kepada Muhammad. Pemimpinnya namanya Akib, ya. Nih. Urusan mereka pertama Akib. Jabatan Akib adalah pemimpin kaum pemegang kebijakan, ahli pertimbangan dan segala sesuatunya tidak boleh diputuskan kecuali dengan kebijakannya. Pemimpin Najran namanya Akib. Orang-orang yang datang kepada Muhammad waktu itu adalah 60 orang. Tapi saat 60 orang itu datang, dia punya 14 orang utusan yang di bawahnya Akib ya. Salah satunya ini namanya Yohanes. Aneh ya, bukan Yahya ya. Ini Yohanes yang mana nih? Ini Yohanes utusan. Ini orang-orang Najran. Oke, orang-orang Najran. Banyak kalian berarti ya. Kenapa? Sorry. Kalau ada bahasa-bahasa Yohanes, setahu saya itu Yohanes yang paling banyak itu berada di bahasa Kristen. Berarti yang memberi rangkuman itu, meskipun namanya Sirah Nabawi, itu orang Kristen, bukan orang Islam. Loh, ini ceritanya dari Ibnu Ishak, Bang. Ibnu Ishak ini yang ngomong. Ya, tapi Bang, sekian banyaknya Abang memberikan jawaban dengan panjang kali lebar, itu tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan soal Tritunggal. Nah, jawabannya soal apa? Gini, Bang. Saya sedang mau menerangkan Tritunggal, tapi bukan sabar. Bukan dengan sudut. Nah, saya buka Alkitab ini tentang Tritunggal nggak dapat kata saya kan. Oh iya, tadi teman saya mau menerangkan dari Alkitab. Cuma ini yang nggak mungkin Anda dapat dari ulama Islam karena saya belajar sungguh-sungguh ini. Ibnu Ishak ini saya juga punya bukunya ini. Ini buku aslinya Ibnu Ishak. Meskipun Abang membawa Sabar. Dengarkan dulu Adi. Ini supaya jelas. Tunggu dulu. Ya nanti dijawab dulu. Tadi dia bilang itu orangnya Islam ya, padahal pakai kitab Injil. Nah, ternyata utusan Najran pada saat ini ya, utusan Najran pada saat itu datang. Oke. Pertama, tak monitor tak? Oi. Oke. Orang-orang Kristen itu menghadap kemana kalau sholat? Timur. Oke, ke timur ya. Ortodoks sampai sekarang ke timur. Nah ini. Timur betul. Baca ini. Delegasi Kristen Najran sholat menghadap timur ada ya? Oke. Jadi ini kita tahu ini Kristen apa yang datang. Oke. Yang kedua, utusannya tadi namanya ini. Ini adalah orang-orang Kristen yang pernah beribadah atau sholat di Masjid Nabawiyah di Madinah. Ini settingnya di Madinah. Oke. Nah, suatu ketika setelah mereka selesai sholat, setelah selesai mereka sholat, ya, mereka ditanya lagi tentang Tritunggal sama Muhammad. Muhammad memang kurang. Berarti tadi relate ya sama yang di depan tadi ya, Trinitas tadi ya, betul nggak? Betul. Nah, yang ditanya itu apa gini? Nih, lihat ya. Oke, tadi orang Najran disebut apa? Islam ya, betul nggak? Iya. Oke, ulangin lagi. Ini, Muhammad bertanya. Nih, ketika dua rahib tersebut berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sungguh, kami telah masuk Islam sebelum engkau. Loh? nggak salah ya? Nggak salah ya? Nggak salah, nggak berarti salah. itu mengikuti ini Bang, mengikuti Isa. Isa kan Bentar, dengar dulu, dengar. Ini jawaban kenapa Muhammad meninggal. Ini Anda akan tahu kenapa Muhammad meninggal. Oke? Baca lagi Faslav. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salam bersabda. nggak ada gunanya dengarkan di kolom konten ini. Astagfirullah. Sabar, saya tulis. Siapa itu? Kalian berdua berkata dusta. Kalian berdua terhalang masuk Islam karena mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Karena kalian berdua menyembah salib. Dan karena kalian berdua memakan babi. Oke, berarti tadi kalau disebut Islam memenuhi kriteria nggak?
Enggak, soalnya menyembah salib dan makan babi. Menyembah salib, makan babi, dan mengatakan Allah mempunyai anak, betul kan? Anak. Betul. Berarti trinitasnya yang ada di dalam Kristen Ajaran yang disebut orang mukmin tadi mengatakan bahwa Isa adalah anak Allah, betul. Allah. Dan mereka mengakui bahwa Isa Salib disalib, makanya ibadahnya hari Minggu. Ahad. Minggu. Dan mereka makan Babi. berarti benar ya di Ali Imran 50. Isa mengharamkan sebagian apa yang telah dihalalkan oleh Allah, betul kan? Kebalik bang, telah menghalalkan apa yang diharamkan. Oh ya, menghalalkan apa yang diharamkan. Oke. Nah, Nih, baca lagi. Kedua rahib tersebut, lihat ini. Bagaimana orang ortodok berdiskusi nih sama Islam ya. Langsung skakmat, dihajar kepalanya Muhammad nih. Kalau begitu siapa ayahnya wahai Muhammad? Dihajar nih, kepalanya ditembak. Langsung apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak menjawab pertanyaan kedua rahib tersebut. Akhirnya diturunkan ayat kepada Muhammad gara-gara ini bosnya kalah debat. Anak buahnya nurunin ayat. Siapa anak buahnya? Muhammad. Paling Umar. Allah. Makanya turun ayat Al Imran 61 ya. Nih Al Imran 59 sampai 61. Nih ayat tuh. Jawaban saya yang mana nih Bang? Kan saya pertanyaan saya. Loh, iya, ini kita sedang berbicara Tritunggal di dalam Al-Quran. Dan Tritunggal itu membuat Nabi Muhammad meninggal. Ya. Yang Nih. saya tanyakan, Tritunggal itu mana? Yang kan tadi saya minta. Sebentar. Di Alkitabmu tidak Maksudnya, ada Tritunggal. Maksudnya, inilah kata pamungkas yang benar dan tidak ada kebatilan di dalamnya tentang Nabi Isa dan apa yang mereka perselisihkan tentang beliau. Jadi nih, Muhammad mempertahankan bahwa Isa itu bukan anak Allah, sementara orang Najran mengatakan Isa itu anak Allah. Ya kan? Allah menurunkan surat apa? Ali Imran 59 sampai 61 dan ayat 61-nya itu tulisannya begini. Ya. Katakanlah kepadanya, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, dan diri kami dan diri kalian. Kemudian marilah kita bermubahalah. Akhirnya untuk membuktikan Isa itu anak Allah atau bukan, terjadilah peristiwa mubahalah ini, bos. Oke, lanjut. Ayatnya ada di dalam ayat 61. Bahkan di endingnya tulisannya gini. Barang siapa membantahmu tentang Isa sesudah datang ilmu, ya, maka Allah akan mengazab. Nih. Minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang Dusta. Jadi ada dua kelompok. Satu yang mengatakan Isa itu adalah manusia biasa, bukan anak Allah. Satu yang mengatakan anak Allah. Nah, sekarang kejadiannya. Ayat ini turun, kemudian langsung dilaksanakan oleh Muhammad. Ya dong, ayat ini turun pasti langsung dilaksanakan sama Muhammad dong. Kalau enggak buat apa? Asbabun nuzulnya. Iya. Ya. Tahu nggak ini peristiwanya kapan? Ayat ini turun kapan? Nggak tahu. Peristiwa ini turun tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Terus? Mubahalah. Oke. Di dalam mubahalah, ya, mubahalah ini maksimal terjadi, digenapi atau laknat dari Allah ini maksimal digenapi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Tahun lah ya. Saya menunggu jawabannya Bang dari tadi. Sabar. Ini saya kasih tahu buat orang-orang yang nggak tahu dulu. Jadi ini terkait Tritunggal, ya. Iya, mana jawabannya? Oke. Saya tanya sama Bang Adi, ya. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa, tanggal berapa, tahu nggak? Silakan bro, saya undang. Silakan. Baru berapa hari lalu loh kita peringatin kematian Muhammad. Bro Adi, udah saya undang buat itu hidupkan mic-nya. Lilin itu bang ya, yang habis tiup lilin ya. Iya, habis dipilih. Mau pakai buku juga jawabnya? Ini saya kan nanya soal Tritunggal. Saya mau nanya Tritunggal, saya tidak mendapatkan jawaban titik terang. Iya nanti ya bang ya, kita yang bawah lagi record bang, buat ilmu ya. Kalau kamu nggak mau mendengar buat yang di bawah, oke? Silakan jawab dulu. Saya kan bertanya. Berarti kalau saya bertanya itu menunjukkan keawaman saya Bang. Iya nanti ya. Muhammad meninggal tahun berapa Bang? Kan saya udah bilang
Saya menunggu jawabannya abang yang detail dulu tentang Alkitab yang mengatakan Tritunggal. Dari tadi saya minta itu, abang menjawabnya kali lebar, panjang kali lebar, tapi saya tidak menemukan soal Tritunggal tersebut. Ya nanti saya jelaskan bang. Ini menit. kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Iya, saya tahu. Kita akan tahu jawabannya dari hasil laknat ini. Yang satu mengatakan bahwa Isa anak Allah, yang satu mengatakan Isa bukan anak Allah. Nah, sekarang Al-Quran. pertanyaannya, Muhammad meninggal di tanggal berapa, Bang? Nah, saya nanya soal Tuhan, bukan soal Nabi. Soal Tritunggal. Saya nanya itu. Nggak mau dijawab ya, teman-teman ya. Ya silahkan jawab dulu pertanyaan saya. Orang saya bertanya dari tadi dijawab panjang kali lebar, tapi Itu berkaitan. Nanti dulu Ini tunggu. berkaitan. Berkaitan ini, sabar dulu. berkait 24 sesuai Juli. dengan Sabar ya. Saya ambil buku satunya. Ya. Saya ambil dari buku sirah tentang Nabi Muhammad. Di sini dikatakan bahwa Muhammad meninggal itu pada tanggal sabar saya buka ya. Oke. Fatimah juga berkata seperti itu. Ini tentang Nabi dikebumikan ya. Upacara pemakaman terjadi pada malam Rabu 14 Rabiul Awal, yakni 2 hari setelah Rasul berpulang ke Rahmatullah. Berarti 2 hari sebelum 14 Rabiul Awal, tanggal berapa? tanggal 12. 12 Rabiul Awal, sama seperti tanggal lahirnya. Ya. Anda hitung 24 Zulhijjah kepada 14 Rabiul Awal, ini jatuhnya hanya 3 bulan. Artinya tadi seperti menukil dari ayat ini, ya, laknat akan ditimpakan pada orang-orang yang dusta. Ternyata sebelum 12 bulan, Nabi Muhammad sudah berpulang pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriyah. Orang Najran tadi cita, nggak ada diceritakan dia mati tadi, mana orang Najran? Nih, nggak ada. Kalau Anda bisa menemukan referensi orang-orang ini meninggal, ya, korgi saya mualaf langsung sore hari ini. Tapi sayangnya Nabi Muhammad di sini setelah dia adu laknat, selang kurang dari 3 bulan dia meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, ini datanya. Wah, KO dia. Berpulang ke Rahmatullah. Berarti siapa yang bohong? Berarti dia kalah ini dong, kalah mubahala berarti. Kalah mubahala sama orang Kristen. Jawabannya yang saya itu kemana bang? Soal Tritunggal. Nanti. Apa hubungannya? Berarti kalau ini kalah, berarti Isa itu anak Allah dong. Allah. Allah. Berarti kalau Isa anak Allah, maka kita kembali lagi ke sini tadi, ya. Pemahaman Tritunggal yang ada di sini tadi, ya, terjadi ajaran Trinitas. Berarti Isa di sini tentang Injil dan Nabi Isa di sini, Isa ini diimani oleh rakyat Najran adalah anak Allah dong. Allah. Dan Allah mengatakan mereka adalah orang-orang beriman, mukmin dan mukmin. Ini kata Al-Quran, bukan kata saya. Itu bang, Nabi Muhammad kan wafatnya 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun berapa bang? 11 Hijriah, Kalau Al-Imran turunnya tahun berapa? 10 Hijriah. Kok 10? Iya, 10 Hijriah. Al-Imran 59 sampai 61 kan? Berarti kan masih hidup. Loh, Rasulullah dia kan makanya masih hidup, dia mubahala, Bro. Gimana sih? Kan masih hidup berarti kan? Loh iya, masih hidup, betul. Terus coba tadi kan yang dibawakan surat Al-Imran ayat 61 ya kan? Bunyinya gini, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal faqul ta'alu nad'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan kepada orang-orang yang dusta. Terus udah kan? Mubahala kan? Apa definisi dari mubahala? Adu laknat. Kenapa?
Aduh laknat. Aduh laknat, mubahalah di sini udah beda loh. Ya, mubahalah itu aduh laknat makanya. Allah ya alal kadhibin. Marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpahkan. Beda loh. Iya, bermubahalah itu kan bersumpah, masing-masing bersumpah supaya siapa yang berdusta itu akan kena laknat dari Allah. Terus Ya, oke. Terus yang jadi pertanyaan pada saat itu yang duluan meninggal siapa bang? Setelah laknat itu terjadi, aduh laknat itu terjadi. Muhammad dan keluarga. Muhammad. Muhammad Kalau dan tahu keluarganya. Saya tanya. Muhammad, Fatimah, Hasan, Husain, Ali, Muksin, Muksin, iya. keluarganya lah yang mubahalah kan. lo ya mati semua bang. Aisyah nggak ikut kan? Aisyah? Aisyah nggak ikut mubahalah. Itu apa? Saya ini sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang saya tanyakan sih bang. Prof, sorry. Berarti Muhammad diasap Allah. berarti itu tadi orang-orang yang beriman di situ yang dikatakan tadi berarti orang yang beriman kepada Trinitas kan? Iya dong. Ya, orang yang tidak beriman kepada Trinitas artinya apa? Mati. Iya, dan Trinitas dan mengakui bahwa Isa adalah anak Allah. Iya, itu Jadi poinnya begini Pak Pak. Adi, mubahalah itu kalau di Indonesia mirip-mirip sumpah pocong Mau ya. pocong nih. Ya, jadi yang kena dampak dari mubahalah itu adalah Muhammad, nabinya orang Islam dan keluarganya. Muhammad bang. Berarti yang menipu di sini, yang kedapatan menipu adalah Muhammad. Muhammad. Jangankan di zaman Nabi Muhammad bang. Di zaman sekarang sekalipun agama itu Nangkap. berbeda-beda. Masih belum nangkap dia. Iya, itu peristiwa mubahalanya kan tadi ditunjuk. Nah, Iya, peristiwa mubahalanya kan. jawabannya beda konteks. Apa yang saya tanyakan dan apa yang kalian jawabkan. Merasa teman-teman di bawah pasti nangkap tadi maksudnya. Jelasnya begini Pak, menurut di dalam Islam itu pemahaman Tritunggal itu Pak, itu disebut orang beriman. Terus. Ya sudah, orang beriman. Nah, tapi di dalam Islam juga dipertegas lagi bang, bahwasanya Yesus itu atau Isa Al-Masih itu bukan anaknya Allah. Nah, kalau bukan kenapa kok Muhammad mati? Kenapa bukan orang Najran tadi? Kalau nanya, kalau bukan kenapa Muhammad itu mati? Nah, sama halnya kenapa Yesus kalau dijadikan Tuhan, kenapa dia mati? Beda konteks. Berarti Anda setuju bahwa dia mati? Soal mati. Sebentar, Anda sudah mengimani bahwa dia mati? Dia pernah mati? Bukan, kan yang lari lagi. Kalau Isa Al-Masih itu tidak mati, tapi Intinya Pak Adi, Muhammad itu mati karena mubahalanya sendiri. Ya, itu intinya Pak ya. Iya, dia turunin ayat mubahalah dia yang kalah saya sendiri. butuh jawaban soal Tritunggal. Ayo jawablah. Dan ini membuktikan bahwa Muhammad yang menipu. Begitu ya. Oke, kalau memang begitu. Saya cuma menunggu jawaban soal Tritunggal ini, mana jawabannya. Saya butuh penjelasan tentang siapa? Roh Kudus, Bapak Yesus dan Bapak Yesus dan Roh Kudus. Itu saya butuh penjelasannya di Alkitabmu. Kan saya tadi nanya begitu. Kalau memang Katanya, kalian membawa Gini, Anda jangan melintir ya. Anda kan tadi bilang saya tidak menemukan di dalam Alkitab, makanya saya bawa dari sirah. Baik. Kan gitu tadi premis Anda. Sekarang giliran kalian membawa dari sirah. Berarti kalau kalian membawa sirah, berarti sudah memastikan bahwasanya ajaran Islam itu benar. Enggak, Kalau justru sirah mengkonfirmasi, Pak. Seharusnya tidak membawa dari sirah. Kenapa? No. Karena sirah itu semuanya tahu bahwasanya sirah itu kitabnya orang Islam. Nah, kalau memang yakin dengan yang ada di dalam kitab-kitabnya Islam, seharusnya kamu juga yakin dengan surat An-Nisa ayat 171. Innamal masih wa Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatuh. betul di situ 171 itu Putra Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Itu adalah utusan Allah wa kalimatuhu. Kalimat itu firman ini, Pak, kalimatullah, Pak. Emang sekarang saya tanya, apakah Muhammad punya gelar kalimatullah? Saya tanya. Kan. Wa kalimatuhu, apa kalimatuhu itu yang dimaksud dengan kalimatuhu? Tahu nggak? Enggak, saya tanya, apakah Isa kan mempunyai gelar itu kan, kalimatu sebagai kalimatullah kan? Itu gelar, apakah Muhammad punya gelar yang sama dengan Isa? Saya tanya, coba.
Nah, sebelum saya Penasaran. menjawab, kalimat tuh masa ini gelar? Orang bukan. Beda kalimat tuh apa? Ya, kalimat tuh itu gelar apa bukan? Bukan. Lalu Coba kita kaji lagi. Innamal masih Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhun minhu fa aminu billahi wa rusuli. Maka berimanlah kalian kepada Allah wa rusuli dan utusannya. Wala taqulu salasatun, dan janganlah kalian mengatakan Tuhan itu tiga. Apa yang terjadi? Dulu tidak ada istilah Tritunggal dan sekarang ada istilah Tritunggal. Berarti Al-Qur'an bisa tahu apa yang akan terjadi. Tadi di Sirah jelas-jelas itu dalam Al-Quran mengatakan bahwa Tritunggal itu orang beriman. Tahun 2024 dan 2024 itu orang Kristen mengatakan tentang Tritunggal. Sedangkan Al-Quran kapan itu ada? Di abad 11 itu sudah ada, di abad 9 itu sudah ada, tapi di sini sudah disebutkan. Berarti kan Al-Quran itu salah satu bukti dan mukjizat tentang apa yang akan terjadi di zaman sekarang. Buktinya apa? Wala taqulu salasatun. Kenyataannya gimana? Kenyataan Macam-macam saya kamu buktikan dulu mana itu yang oten yang bisa yang terputar kepalanya ke belakang, Pak. kenapa? Yang Allah berkata bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran kepalanya akan diputar ke belakang, Pak. Mana buktinya? Satu orang saja, ayo. Yang mana? Kalau memang perkataan Allah itu benar, suatu kebenaran, ayo Pak. Yang mana? Kamu baca di An-Nisa 47. Di situ Allah mau mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Al-Quran itu kepalanya akan diputar ke belakang, Pak. Tunjukkan satu orang Kristen yang sudah diputar kepalanya oleh Allahmu, ayo. Oke, baik. Kenyataannya gimana? Kenyataannya tidak ada satupun orang Kristen yang diputar kepalanya ke belakang, Pak. Oke, kenyataannya nggak ada. Nih Nggak teman-teman, ada di teman-teman. situ. Nih teman-teman buat yang di bawah ya, referensi buat kalian. Cara menghitung matinya Muhammad dari peristiwa Mubahalah. Oke? Pertama, Ya, silakan. saya buka dari almasum.ech.id. Ya, ini pesantren yang ada di Jawa Timur. Di sini juga dikatakan, sabar. Jangan dilemparkan kepada Sabar, tenang dong ya. Tenang. Awalnya dari bahasa Arab semua, Tenang. tidak ada istilah. Tenang. Sorry, Bandung. Jawa Timur lagi. Ya, ini konsekuensi sumpah Mubahalah. Faslaf tolong bantu saya bacain nanti kalau saya. siap Praku, oke. Resiko atau konsekuensi akibat mubahalah sangat besar, bahkan berujung kepada kematian. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani mengisahkan menurut pengalaman di lapangan pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari hari pelaksanaan mubahalah. Oke, kita hitung ya. Pelaksanaan Mubahalah tahun berapa? Ya, hitung ya. Islam nggak bisa nih, Islam nggak bisa ngitung. Ya nggak bisa ngitung, saya naik speed, Oke. wajar kan naik speed. Mubahalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nasrani Najran terjadi pada tanggal 24 Zulhijjah 10 Hijriah. Ada juga yang berpendapat tanggal 25 Zulhijjah. Oke, ingat ya Zulhijjah ya. DZUL ya, 24 Zulhijjah. Muhammad meninggal tahun Tadi di Sirah berapa ya? 12 ya? iya. 10. Berapa? Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 1632 Masehi. Oke, sekarang kita hitung. 24 Zulhijjah ke Rabiul Awal, dia lebih dari 1 tahun atau enggak? Kurang. Nggak sampai. Nih, nama-nama bulan Islam ya. Satu bulan Islam di dalam Al-Quran adalah 12 bulan. 1 tahun Islam adalah 12 bulan. Oke? Oke. Dari mana tadi? Zulhijjah. Hijjah. Nah, Zulhijjah. Bulan Ke-12. Oke, 12. Kita nyari Rabiul Awal ya. Berarti kembali lagi ke 1 ya. Yoi. 1, bulan 1 apa? Muharram. Yang saya Bulan dua. tanyakan apa? Safar. Yang kalian jawabkan itu apa? Bulan 3. Awal. Nah, berapa bulan dia meninggal? 3. Nggak nyampe 3 bulan. nyampe. 24 ke 12. Baik. Nggak nyampe ya?
Nggak nyampe. Kalau Inilah, ini kenapa kau Maulutan itu tanggalnya sama-sama tanggal nabimu, sama-sama tanggal 12 Rabiul Awal. Kemarin hari Senin lagi, pas lagi. Ya, kalian memang penghujat saya tadi kalian. nanya apa, dijawabnya apa. Saya butuh penjelasan tentang Tritunggal itu. Ini kok jawabnya ke Nabi Muhammad? Apakah kalian menganggap Nabi Muhammad itu Tuhan? Atau gimana? Tidak, kami ingin mempertegas bahwa Muhammad itu mati karena mubahalanya sendiri. Nah, yang bertanya soal itu siapa, Bang? Yang saya Ya, tanya. kamu tanya Tritunggal. Enggak. Supaya orang-orang Islam terbuka matanya bahwa Muhammad ini matinya karena mubahalanya sendiri. Itu intinya, Pak. Kalau masalah Tritunggal sudah sering kami jelaskan di sini, Pak. Oke, silahkan jawab karena saya belum pernah mendengar. Jadi Silahkan jawabannya dijawab, itu Bang. kalau ada yang bilang Muhammad kena racun, ya mereka kan ngeles. Wah, itu 3 tahun kok kena racunnya. Lo jawab aja, matinya kena mubahala. Mubahala itu tidak ada hubungannya dengan Muhammad, dengan kematian Muhammad, ya. Karena yang ditanyakan Isa adalah anak Allah. Kenapa Allah tidak memperpanjang usianya Muhammad agar keluar dari 12 bulan tadi, 1 tahun tadi? Apa susahnya Allah memperpanjang usia Muhammad sampai 64 tahun? Kenapa dia mati berselang beberapa saat setelah mubahala? Iya, Kamu ini bertanya membuktikan kepada bahwa saya. Isa itu betulan Saya anak Allah. bertanya, tidak Nggak ada mendapat. indikasi mubahala ya, Pra ya? Apakah pantas saya menjawab, sedangkan pertanyaan saya yang pertama kali bertanya tidak dijawab? Atau setidaknya orang Najran tadi dikisahkan juga dia mati setelah mubahala, atau dia mati duluan gitu loh. Saya tadi naik gimana? Saya tadi naik kan langsung bertanya. Nah, saya masih belum mendapatkan jawaban ini. Ya, Anda sudah bilang tadi bahwa di Alkitab itu nggak ada, Bang. Makanya saya buka dari Sirah. Karena orang yang nonton di bawah pun bolak-balik pertanyaan tentang Tritunggal, kita selalu buka dari Alkitab. Saya berusaha untuk membuat banyak yang bilang, Bang. suatu tema yang baru dengan apa? Dengan kitab Anda sendiri, Sirah. Ternyata Anda muntahin sendiri kan? Lihat nggak teman-teman? Iya. Dari Sirahnya aja dia muntahin itu. Bukannya orang Kristen itu mengatakan bahwasanya Al-Quran itu Jadi dalam sirah dikatakan masih bahwa orang yang berpaham Tritunggal itu adalah orang yang beriman, ya. seperti ijma. Lah, Dan sekarang kok kalian minta orang yang bantuan kepada orang kitab yang Islam? beriman Ini kan ini aneh. ketika diadu mubahala dengan nabinya orang Islam, ternyata nabinya orang Islam yang kalah. Gitu, Lah. ya. Ini kan pertanyaan, ini kan keputusan yang sangat Iya, aneh. tapi mengenaskan kan gitu. Itu kan berbeda. Kan? Kenapa kalian mengambil sebuah jawaban dari Sirah Nabawi, Iya. sedangkan Kayaknya Sirah Bapak Nabawi ini sudah kejang. Ini ada tamu yang baru. Ini kita pada ketemu yang saya baru. tidak pernah kejang-kejang, saya sambil ngopi nih, santai. Yes. Nah ya. Silakan dijawab, Bang, monggo dijawab pertanyaan saya. Loh. Tadi gini. Kamu kan mengatakan bahwa ajaran Trinitas nggak ada di Kristen. Oke, kalau kita jelaskan paling nanti kamu debat kan, kita udah tahu lah jalan ceritanya. Makanya kita bukakan dari imanmu. Apa mau kau bantah juga kalau Trinitas itu ada di apa namanya di sirahmu? Pertanyaannya begini, seandainya Ada apa enggak Trinitas? ini salah satu guru yang ada di dalam agama Islam, saya akan percaya 100%. Itu tadi Karena sirah. Pak Prof ini kan beda apa? Beda pelajaran. Oke, pembuat sirahmu tadi Udah gini deh, apa aja? muter-muter. Kita kasih Apalagi- nanya yang lain ya, Bang ya. Lagi di situ Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian
dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa.